Akan melanjutkan bincang-bincang dengan Kang Asep. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Pemuda ISMI. Kang Asep, ini di 2045 itu kan Indonesia berusia 100 tahun, ya, di mana diasumsikan pada saat itu sebagai kondisi emas ya, atau generasi emas, karena kita bonus demografi. Tapi sebenarnya generasi emas ini yang dimaksud seperti apa menurut Anda ini? Ya, generasi emas itu, jadi bagaimana kita mempersiapkan generasi yang memang bukan hanya menguasai keilmuan, tapi juga bisa mengaplikasikannya, bukan hanya memahami katakanlah sains, teknologi dan sebagainya, tapi dia juga bisa menjadikan itu berkarya dengan itu. Kan kata kunci dari generasi emas itu adalah produktivitas. Jadi apa yang dia ketahui bisa produktif dan juga bisa bermanfaat, bukan hanya untuk dirinya tapi juga sekitarnya gitu ya. Makanya dalam visi 2045 ini ada yang namanya pilar pembangunan ataupun pemerataan ekonomi gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang memang punya kemampuan ataupun punya yang produktif ini bisa juga, kalau semakin banyak otomatis kan bisa banyak juga yang bisa dibawa gitu, bisa dimanfaatkan gitu. Karena kan 2 tahun yang lalu kita ini kan dinyatakan ya oleh negara maju itu bahwa sudah keluar dari negara middle up ya, jadi dari tengah menuju atas nih, menuju negara maju kita ini ya. Meskipun GDP kita masih di bawah Malaysia kita katakanlah ya, tapi ini menandakan bahwa perekonomian Indonesia ini digerakkan oleh orang-orang yang punya penghasilan 200 sampai 500 juta per bulan itu. Ini meningkat, orang-orang yang punya penghasilan itu meningkat. Nah, ketika menuju visi 200 juta per bulan? 200 juta per bulan. 200 juta sampai 500 juta per bulan. Nah ini menandakan meskipun kemarin kita dihajar COVID ya. Ini kan kita keluar dari zona miskin katakanlah menuju menengah ke atas itu sebelum COVID. Nah pada saat COVID itu kita memang turun tapi tidak terlalu turun banget dah, dalam artian kita masih bisa bangkit, artinya orang-orang yang berpenghasilan itu masih bisa menggerakkan. Nah menuju 2045 ini tentu perlu ya kita memperbanyak ya, masyarakat atau pemuda khususnya yang memiliki produktivitas dan juga punya kemampuan lebih, bukan hanya berkarya tapi juga berbagi. Tentunya produktivitas yang positif ya. Positif tentunya, betul. Mungkin ada hal-hal lain yang harus diperhatikan oleh pemuda Indonesia, bagaimana supaya produktivitas yang positif ini benar-benar on the track gitu. Karena kan pada kenyataannya walaupun digaungkan ini positif, ternyata banyak juga yang melenceng gitu. Menurut Anda seperti apa yang harus dilakukan? Nah ini kaitannya dengan banyak juga ya, dan kalau harus paham juga selain peluang harus paham juga ancaman kan gitu ya. Pemuda ini harus paham juga threat-nya, tantangannya dan ancamannya. Terutama ketika kita berbicara kalau tadi kan pemerataan ekonomi, kalau yang kedua ini lebih kepada bagaimana membuat suatu ikhtiar itu atau yang namanya pembangunan itu berkelanjutan, itu penting. Nah itu yang kadang-kadang mempertahankan itu lebih sulit. Istiqomah itu susah gitu ya. Itu istiqomah itu susah. Nah ini tantangan buat para pemuda ya. Bagaimana dia selalu stabil, istiqomah di tengah arus modernisasi, globalisasi, godaan-godaan gitu ya. Mungkin ya termasuk juga dekadensi moral dan sebagainya. Dan ini merusak tatanan pemuda gitu kan. Dan sengaja mungkin bagi beberapa oknum dalam tanda kutip yang mengambil keuntungan ya itu terus dilakukan juga gitu. Contohnya apa tuh? Contohnya? Seiring narkotika dengan ya, itu pasti narkotika,
pergaulan bebas gitu ya, pornografi. Artinya seiring dengan kemajuan yang dia miliki, sebesar itu juga angin yang akan terhembus yang akan mencoba menggoyang dia gitu kan. Artinya akarnya harus kuat ya. Akarnya harus kuat. Kembali ke keluarga. Betul. Makanya jadi ini keluarga itu terkunci. Keluarga itu disebut dengan pertahanan keluarga itu. Makanya konsep pertahanan ini ya, itu tidak hanya dalam konteks negara gitu ya, tapi pertahanan keluarga juga menjadi sesuatu yang penting. Nah ini kembali ke keluarga ya. Keharmonisan keluarga itu penting. Keluarga, kemudian bagaimana terutama ini ya, cara komunikasi orang tua kepada anak, yang itu dalam proses pembentukan karakter itu sangat mempengaruhi. Anak itu kan ada yang namanya trauma ya, dan itu bisa berbalik negatif ya, sehingga akhirnya tidak peduli gitu ya terhadap. Jadi kalaupun akhirnya dia berhasil, dia tidak akan peduli sama orang tuanya. Ada yang hilang ya. Ada yang hilang. Ketika anak trauma, dia pemuda hingga akhirnya dewasa, betul, ada yang hilang. Itu akan ada yang hilang. Nah, yang hilang itulah akan diisi oleh hal-hal yang negatif itu. Luar biasa ya. Nah, jadi di sini ya, pembangunan itu tadi ya, fondasi utama itu keluarga itu juga perlu diperhatikan. Dan ini makanya penting itu tadi ya, itu kaitannya dengan social center itu ya, kaitannya dengan bagaimana kita tuh peduli lah gitu. Kita juga bukan hanya peduli sama keluarga kita, tapi sama tetangga kita juga perlu. Makanya dalam agama itu sudah luar biasa bagaimana kita memuliakan tetangga, itu juga menjadi bagian hak atau menjadi hal yang katakanlah menjadi fardu buat kita gitu, memperhatikan itu. Iya, Kang Asep, kita sudah di penghujung acara nih. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan ke sahabat Mustopo ya, terkait dengan tema kita kali ini. Betul. Sahabat Mustopo yang luar biasa ya, menghadapi 2045 ya, tentu kita harus terus mempersiapkan diri dengan menambah kompetensi, menambah atau meningkatkan kualitas diri ya, bukan hanya hard skill tapi juga soft skill, bukan hanya keilmuan dalam artian yang bisa kita manfaatkan untuk produktivitas, tapi juga keilmuan yang bisa kita manfaatkan untuk komunikasi ya, ataupun keilmuan bagaimana kita mengkomunikasikan dan mempertemukan, menghubungkan antar individu dan juga antar kelompok. Tetap semangat untuk sahabat-sahabat Mustopo. Luar biasa. Terima kasih Kang Asep sudah menemani di program ini. Ya. Sahabat Mustopo, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Anda tetap setia bersama kami. Tetap terus untuk menyaksikan video-video yang kami produksi.